Kabar perselingkuhan Kuat Ma'ruf dan juga Putri Chandrawati yang nggak ditahan karena punya balita. Nah, balita ini disuruh tes DNA. Ketar-ketir nggak? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Waduh. Kita masih melanjutkan drama percintaan dari sang supir dengan sang majikan. Aduh, sorry ya, ini kalau kalian masih denger nih ada suara orang ngelas nih. Sebelah ada renovasi nih, berisik banget. Tapi semoga kalian nggak terdistract ya. Kita fokus saja lagi, ini memang kasus lanjutan dari Brigadir J. Tapi yang lebih Let's Go mau bahas di sini adalah penggosipan ya, bukan penggosipan. Lebih tepatnya drama percintaan yang membuat ini terjadi gitu. Yang mau Let's Go bahas kali ini apa aja sih? Nah, yang pertama adalah balita dari Ferdy Sambo dan juga Ibu Putri Chandrawati yang diminta untuk tes DNA. Beneran nggak nih? Ini anak mereka berdua? Atau jangan-jangan anak si... Emotional damage. Lalu ternyata skuad lama yang mengancam Brigadir J adalah si Kuat Ma'ruf. Nah, udah ketahuan nih ternyata. Dan juga gelagat Kuat Ma'ruf yang tertawa terbahak-bahak menyimpulkan kode sesuatu sama Putri Chandrawati. Tanpa berbasa-basi dan berlama-lamanya, let's go kita bahas. Yang pertama let's go bahas tentang ini nih. Nah, ternyata kalian pernah ingat nggak atau pernah nontonin Let's Go yang videonya tentang ngomongin skuad lama. Jadi ceritanya nih bagi yang belum tahu, waktu zaman dahulu, nggak zaman dahulu ya, udah lama sekitar bulan Juni, itu tuh ada skuad lama yang mengancam Brigadir J. Menurut keterangan Kamarudin Simanjuntak ya gitu. Dari Kamarudin Simanjuntak bilang bahwa Brigadir J ini diancam sama skuad lama. Kalimatnya kayak gini nih, kalau sampai naik ke atas, kamu saya habisi. Nah, kata-katanya itu pengancaman dari skuad lama. Ternyata skuad lamanya itu adalah si Kuat Ma'ruf. Loh, kenapa bisa skuad lama? Padahal kan dia supir. Bukan skuad lama. Ternyata skuad itu maksudnya si Kuat. Nah, jadi mungkin belibet ya. Jadi dengernya tuh skuad padahal ngomongnya si Kuat. Lama itu mungkin karena tahan lama ya. Si Kuat yang tahan lama. Oh, sudah kuat tahan lama. Ini gimana nggak kelepek-kelepek ini Ibu Putri ini. Namanya udah kuat dan tahan lama gitu. Jadi si Kuat lama yang mengancam Brigadir J. Kalau kamu sampai naik ke atas, kamu saya habisi. Nah, ini kan omongan kalau sampai naik ke atas dihabisi, apakah dari lama Brigadir Yosua itu sudah mencium bau-bau drama-drama percikan-percikan percintaan di antara sang majikan juga sang supir. Kalau kita cocokologi ya, let's go disclaimer sekali lagi, ini belum tentu benar. Nah, karena ini semua pelakunya berbohong, ya kita bingung ya percaya siapa. Jadinya kan apakah cerita ini yang benar, cerita itu yang benar. Jadi kan kita cocokologi dengan awam aja gitu. Apakah Brigadir J ini udah lama mencium kebusukan hubungan ini? Dan Baradae pun bilang bahwa dia udah lama juga ada kecurigaan sama Kuat Ma'ruf sama si Putri ini. Kebetulan kan mereka berteman ini, Baradae sama si Brigadir Joshua. Pasti kan tanya-tanyaan, Joshua, kamu kan deket nih sama Ibu Putri, dibantu sering-sering gitu. Kamu ngerasa ada yang aneh nggak sih antara si Bajabajuri sama Ibu Putri ini gitu? Iya sih, aku ngerasa ada yang aneh. Aku juga dapat ancaman itu, aku nggak boleh ngomong kemana-mana. Nah, bisa jadi kan kayak gitu tuh. Makanya Joshua ini jangan sampai ngomong kemana-mana. Saya kasih uang deh, saya kasih kamu 10 juta, saya kasih kamu parfum, saya rayain ulang tahunmu, apa yang kamu mau Joshua, apa aja, asalkan jangan dilaporin ke bapak. Bisa jadi semua perlakuan baik untuk Joshua ini adalah bestie, jadinya saksi bisu lah. Kamu jangan ngomong kemana-mana nih sama Yosu, sama si bapak, nanti kamu dapat fasilitas. Itu mungkin aja terjadi, ini mungkin aja terjadi ya. Nah mungkin kemudian Deolipa kemarin Let's Go juga bahas bahwa Baradae itu menduga di BAP-nya bahwa yang making love di Magelang itu adalah si Kuat Ma'ruf dengan si Ibu Putri Chandrawati. Dan mungkin pada saat kejadian di Magelang, memang itu tuh kelihatan dari mata kepalanya sendiri gitu, si Brigadir J, dan kaget gitu. Kuat Ma'ruf pun takut dan emosi, Ibu Putri juga takut dan emosi karena terlihat dengan jelas adegan-adegan seksual yang tidak boleh dilihat, makanya namanya menjijikkan. Makanya Mahfud MD bilang ini adegan untuk dewasa dan menjijikkan gitu. Oh, adegan dewasa, yang kita tahu adegan dewasa ya ngapain sih? Nggak tahu sendiri lah. Menjijikkannya apa? Menjijikkannya karena ya itu, mungkin ada supir dan majikan
ada hubungan spesial, itu kan lumayan menjijikkan ya bagi sang suami gitu. Bagi kita semua yang mendengar juga menjijikkan ya. Ini nggak pantas, nggak hal yang sangat tidak pantas gitu. Mungkin ini kemungkinan ya, karena nggak diungkap sih sensitivitasnya apa gitu. Kalian kalau nonton reka adegan kemarin, bahkan Kuat Ma'ruf itu tertangkap kamera tertawa-tawa gitu. Jadi langsung pakai masker gitu aja. Kenapa dia bisa tertawa-tawa sama Bribka RR pada saat reka adegan? Mungkin mereka semua bodoh. Mereka mau aja syuting-syuting dengan skrip dan ide cerita dari saya gitu, bisa jadi gitu. Padahal yang sebenarnya itu yang cuman tahu kebenarannya adalah si Kuat Ma'ruf gitu. Dan yang terjadi sampai saat ini itu semuanya masih tetap dalam skenario si Kuat Ma'ruf dan Ibu Putri, bisa jadi. Aneh ya, tersangka supir tertawa terbahak-bahak waktu reka adegan ini. Dia nggak ada penyesalan apa gimana nih gitu. Apa dia lagi sesi nostalgia sama Bribka RR? Kamu ingat nggak waktu kita nembak itu? Kamu kan di situ ya. Aku juga lagi beli siomay nih di sana. Sebelum kita nembak, kita makan siomay dulu bareng. Baru kita meeting di lantai 3 sama Pak Sambo. Baru deh kita eksekusi. Gimana sih? Nah setelah itu kan Ibu Putri ini juga kita lihat menyesal dan menangis itu di pundak sang suami gitu. Mungkin menyesalnya karena maafin aku sang suami, gara-gara aku ini melakukan hal yang nggak pantas, selingkuh sama Bajai Bajuri, jadinya sekarang sampai sebesar ini gitu. Kehilangan suami, kehilangan segalanya, harta tahta dan juga nama baik, semua yang udah mereka bangun tuh hilang gitu. Mungkin, dan yang anehnya si Kuat Ma'ruf ini jadi tersangka dan ditahan, si Ibu Putri ini nggak ditahan gara-gara katanya ada balita ya. Nah ini yang menarik nih. Let's go bacain komen ya. Karena di video Let's Go yang kemarin, ini nih ada yang menarik nih. Ada satu orang yang bilang, kalau saya pribadi harusnya anak bungsunya Putri itu dites DNA. Jangan-jangan anaknya mirip Pak Ruf. Oh my God, wow. Teori baru lagi ya. Nah ini bisa dibuktikan apa enggak? Nah banyak banget Komnas Perempuan, Komnas Anak, melindungi anak-anak Ferdy Sambo, bahkan Komnas Perempuan masih berpegang teguh sama omongan Ibu Putri Chandrawati dan dia diperkosa atau dilecehkan oleh Brigadir Yosua. Nah, untuk beberapa orang ya bilang bahwa kenapa Ibu Putri ini punya anak lagi padahal sudah berumur. Menurut diskusi sah-sah aja, orang kaya mau punya anak 11 selama dia punya uang buat bayarin anaknya sekolah dan makan sih nggak masalah ya. Tapi karena ada kasus perselingkuhan ini, beberapa netizen itu meminta coba tes, kalau berani tes DNA. Nah, berani nggak? Kaget nggak? Gitu. Berani nggak? Ini kan ya bisa juga ya. Kalau beneran ya tanda kutip ketahuan itu kan malu banget ya gitu. Dan kita udah tahu jelas motifnya karena apa kalau misalnya ini benar terjadi. Ya, tapi apakah ini jadi salah satu agenda polisi untuk mau melakukan hal ini, mengungkap motif sebenarnya, yaitu kembali lagi ke kepolisian. Dan juga ada dari komentar komentar Sobat Let's Go ya, ini lucu banget nih. Dia bilang kayak gini, "Let's go, kalau saya sebagai ibu PC mau menghasut si Sambo, gampang bos." Kira-kira bahasanya kayak gini, "Pak, kamu tega banget selingkuh di belakang aku." Terus Pak Sambo awalnya pasti nyangkal, "Mana ada aku selingkuh di belakang kamu?" Terus dia jawab, "Ada tuh," kata Yosua sama si cantik. Nah, ketar-ketir gak tuh? Nah, si Sambo pasti kesel sama Yosua. Intinya semua rahasia si Sambo yang pernah diceritakan Yosua dibongkar semua. Terus ditambah lagi, Yosua ada melecehkan aku. Pasti kalap tuh si Sambo. Tambah pengakuan dari si Kuat selingkuhan PC. Apa sih? Tambah pengakuan si Kuat selingkuhan PC. Oh, gitu. Jadi ya bener seperti Let's Go bilang. Jadi semua kartu as itu dipegang oleh Yosua. Yosua tahu si ibu punya spring bed. Nah, tahu juga mungkin si bapak punya si cantik gitu. Dan satu lagi yang menarik ya, bahwa Ferdy Sambo ini bilang bahwa Chandrawati ini, Putri Chandrawati itu diperkaos sama dibanting Brigadir J gitu. Gila sih. Pengakuan dari Putri Chandrawati sama Ferdy Sambo ini dari BAP-nya ini lumayan, bukan mentertawakan kasusnya ya BAP-nya, cuman agak lucu aja sih. Di BAP Ferdy Sambo itu menyebutkan bahwa Putri Chandrawati itu mengalami pelecehan seksual, masih sama konsisten gitu. Kemudian menjadikan Ferdy Sambo ini rencana untuk membunuh Brigadir J gitu. Nah, nggak hanya itu, Ferdy Sambo tuh bilang bahwa Brigadir J itu banting istrinya ke lantai kamar gitu. Ceritanya yang sampai itu membuat Ferdy Sambo emosi dan membunuh Brigadir J. Jadi menurut Pak Sambo ya, dia tuh dapat info bahwa Ibu Putri itu dibanting gitu. Dibantingnya gimana? Dibanting judo apa gimana nih gitu? Apa yang terjadi bisa dibanting? Yosua, kamu mau am sama aku? Allah! Rasakan jurus bantinganku. Masa dibanting kayak gitu? Emang
ini kan Let's Go juga pernah bilang ya bahwa memang si polisi itu punya basic bela diri, tapi apakah memungkinkan bahwa Brigadir Joshua ini membanting Ibu Putri itu ke lantai? Itu menurut Let's Go nggak mungkin ya, karena pertama itu majikannya, yang kedua ya seperti Let's Go bilang bahwa ukuran badannya Ibu Putri ini lumayan besar, dan kalaupun ada bantingan pasti ada memarnya. Nah, kemarin di visum ada memarnya nggak? Nggak ada kan? Nggak mungkin. Bantingannya ke atas tubuh Kuat Ma'ruf, mungkin gempal gitu, muter balik lagi. Nah, itu gimana nih kan? Dari ceritanya aja ada omongan baru ya bahwa dibanting gitu. Itu aja buat Let's Go agak sedikit nggak masuk akal dan lucu ya. Itu sekarang tambah-tambahan lagi, ada dibanting ke lantai katanya gitu. Dan dia nggak jelasin dibanting seperti apa. Jadi menurut kalian ini cerita-cerita yang seperti ini nih harus gimana membuktikannya nih? Kalau menurut Let's Go ada benernya yang ngomong tadi ya, bahwa kalau mau balitanya dites DNA aja gitu. Karena isu perselingkuhan Kuat Ma'ruf dengan Putri Chandrawati ini kan mencuat banget. Sedangkan mereka berdua nih nggak ada yang mau ngomong bahwa nggak kok, kita nggak selingkuh, enak aja lu duduk-duduk. Emang gua mau sama buntulan kentut kayak dia gitu. Bisa jadi Ibu Putri kan kalau memangnya bukan perselingkuhan, dia kan pasti terhina ya. Kalau wah, suami saya ganteng-ganteng gini disamain sama sofa bed 300 ribuan gitu. Bisa jadi kan bakal marah lah gitu. Kalau mungkin selingkuhannya sama Brigadir J, mungkin Bu Putri nggak terlalu marah ya karena ganteng gitu. Kalau sama Kuat Ma'ruf, nah, ataupun memang karena selera Ibu Putri, seleranya mungkin Kuat Ma'ruf ya sudah kuat dan tahan lama, itu squad lama namanya. Ya takutnya kan hal itu yang terjadi, makanya tidak ada pembelaan apapun. Harusnya si pengacara juga marah-marah lah. Pengacara Ibu Putri bilang, ya nggak mungkin lah, masa klien saya selingkuh sama Pokemon ini gitu kan, nggak, ya kan, ya harusnya ada pembelaan, tapi sampai saat ini nggak ada pembelaan gitu mengenai isu-isu ini gitu. Ya takutnya Ibu Putri Chandrawati itu nggak ditahan kan juga bisa apa? Bisa menghilangkan barang bukti mungkin, atau yang paling gampang ya, yang paling ditakutkan netizen adalah itu mencuci uang. Nah, lebih tepatnya karena dia sekarang masih punya uang kan, dicuci dulu uang-uangnya itu ke luar negeri atau kemana gitu. Takutnya kan seperti itu gitu. Dan tidak adanya keadilan bagi masyarakat gitu. Kenapa nih? Masyarakat baru tahu ya bahwa di dunia ini dan Indonesia ini tidak adil. Ya gimana sih menurut kalian tentang kasus ini? Nah, kira-kira kalau memang motifnya ya itu perselingkuhan antara supir dan majikan, gimana cara membuktikannya? Atau gimana cara mereka untuk bilang bahwa ini tuh nggak perselingkuhan gitu? Gimana cara membuktikannya gitu? Coba komen aja di bawah. Kalian nih percaya yang mana nih gitu dengan seluruh skenario dan ide cerita yang dibuat oleh para kelompok syuting film ini ya? Ya, Let's Go tekankan sekali lagi, apa yang Let's Go omong ini adalah bersumber dari media-media yang konvensional dan juga berita online, yang media-media tersebut mendapatkan sumbernya langsung dari orang-orang expert di bidangnya. Ada pengacara, ada kuasa hukum, ada lembaga-lembaga dari pemerintahan yang menaungi kasus ini. Dan teori-teori yang kita ungkapkan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Karena tidak pernah dijawab, atau sang pelaku ini semuanya selalu berbohong. Jadi wajar, berilah kewajaran untuk para netizen dan juga para warga Indonesia biasa itu untuk bertanya kenapa gitu. Jangan sampai kita tidak boleh berpendapat kenapa, selama pendapat kita itu tidak merugikan orang lain. Tanda kutip merugikannya seperti menghilangkan nyawa orang lain. Loh, mantap. Ya itu aja yang saya kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Memiliki tapi tetap sopan.